Assalamualaikum Bu Asri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yanti, Alhamdulillah saya hari ini sehat dan semangat. Tapi Luar saya biasa. memiliki problem nih Bu Yanti. Saya mau bincang-bincang sebentar sama Bu Yanti. Bu Yanti ada waktu nggak? Ada waktu, saya selalu ada waktu buat Bu Asri. Apa yang bisa saya Alhamdulillah. bantu Bu Asri? Ya, kalau misalnya saya nanti cerita permasalahan saya cerita sama Bu Yanti, semoga nantinya dapat gambaran ya Bu Yanti. Nanti saya harus melakukannya seperti apa gitu. Saya Oh, cerita ya siap, Bu Yanti. siap Bu Asri. Kalau boleh tahu nih, apa nih masalah yang Bu Asri sedang hadapi nih? Iya, jadi gini Bu Yanti, ada salah satu murid di kelas saya itu pada saat pelajaran matematika itu anaknya itu tidak semangat Bu Yanti. Bahkan tugas yang saya berikan kepada anak tersebut itu jarang anak tersebut itu mengumpulkan tugas. Di pelajaran matematika saja Bu Yanti. Baik, tadi Bu Asri sampaikan bahwa anak tersebut jarang mengumpulkan tugas. Kira-kira menurut Bu Asri, kenapa anak tersebut seperti itu? Kalau dilihat dari pengamatan saya ya Bu Yanti, kalau saya sendiri sudah memanggil anak tersebut, saya tanyakan juga penyebabnya itu kenapa kamu tidak semangat pada saat pelajaran matematika, jadi terlihat malas gitu. Ternyata anak tersebut itu merasa jenuh Bu Yanti, merasa bosan pada saat pelajaran matematika karena anak itu merasa pelajaran matematika itu sulit, seperti itu Bu Yanti. Uh, Kemudian ketika Bu Asri mengetahui bahwa anak itu jenuh mengikuti pelajaran matematika, apa yang dilakukan oleh Bu Asri? Kalau dari saya kan memang sudah menanyakan anak tersebut ya Bu Yanti, saya sudah panggil juga anak tersebut. Nah, memang kalau dilihat dari anak itu jenuh, ada kemungkinan karena saya mengajarnya itu mungkin monoton ya Bu Yanti. Jadi saya hanya memberikan soal saja kepada anak-anak di kelas. Karena apalagi pelajaran matematika ya Bu Yanti, kan kita kan biasanya hanya memberikan konsep kepada anak-anak, terus latihan soal. Nah, itu mungkin menyebabkan anak itu tidak semangat gitu dalam pembelajaran di kelas. Baik, dari yang Bu Asri sampaikan, kira-kira apa sih hasil yang Bu Asri inginkan dari murid tersebut? Kalau dari harapan saya ya Bu Yanti, yang saya inginkan itu anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran matematika itu sama dengan anak-anak yang lainnya Bu Yanti. Baik, jadi yang Bu Asri harapkan adalah anak tersebut bisa sama mengikuti pelajaran. Nah, kira-kira apa yang akan disebut nanti Bu Asri lakukan? Berarti saya harus meningkatkan motivasi ya Bu Yanti, motivasi anak Hmm, tersebut terlebih dahulu. Kemudian saya juga ingin menerapkan metode pembelajaran yang menarik Bu Yanti, karena dengan adanya metode pembelajaran yang menarik sebenarnya anak merasa pembelajaran matematika itu pasti menyenangkan. Namun memang kondisi saya kan sekarang mengajar kelas 6 ya Bu Yanti, targetnya itu materi memang harus tuntasnya lebih cepat daripada semester nanti. Nah, saya juga harapan saya juga nantinya saya ingin memperbanyak ice breaking juga Bu Yanti di kelas. baik seperti itu. Nah, baik Bu Asri, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bu Asri lakukan? Iya Bu Yanti. Jadi waktu itu memang di pelajaran matematika itu saya menerapkan metode pembelajaran dengan teknik games Bu Yanti. Jadi ada games-games menarik dengan aplikasinya itu sebenarnya yang biasa kita gunakan Bu Yanti, Quizzes, kemudian word wall. Nah,
anak-anak itu pada saat ada gamesnya itu mereka itu semuanya aktif Bu Yanti, tidak ada yang loyo, semuanya semangat mau mengerjakan di depan kelas. Kemudian apalagi ada ice breaking, mereka tuh terlihatnya senang sekali gitu. Jadi anak-anak yang di kelas itu merasa pembelajaran matematikanya itu menyenangkan sekali, begitu Bu Yanti. Wah, luar biasa sekali Bu Asri ya, keren. Kemudian kira-kira menurut Bu Asri, seberapa tingkat keberhasilan metode tersebut sehingga menarik minat belajar murid? Iya, kalau saya lihat ya Bu Yanti dari keberhasilan yang sudah saya terapkan untuk menarik minat belajar mereka di pelajaran matematika itu di range-nya itu 8 sampai 9 lah Bu Yanti. Mereka itu benar-benar aktifnya tuh menurut saya tuh aduh seneng banget deh kalau misalnya melihat mereka di kegiatan pembelajaran itu aktif. Luar biasa Bu Asri. Nah, kira-kira apa rencana Bu Asri yang akan Bu Asri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Iya, jadi dari rencana yang akan saya lakukan ya Bu Yanti, saya mau menerapkan metode pembelajaran itu yang bervariasi. Nah, ada kegiatan ice breakingnya, kemudian saya juga mau mengupgrade ya Bu Yanti, kan informasi-informasi tentang penggunaan teknologi, kemudian cara mengajar yang berpihak pada murid itu kan sekarang kan banyak ya Bu Yanti, kita bisa mempelajari modul-modul yang ada di PMM juga. Nah nantinya dari metode yang saya gunakan semoga tujuan pembelajarannya nantinya akan tercapai ya Bu Yanti, dari segi murid juga maupun dari segi dari saya pribadi juga, seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Asri. Nah Bu Asri, nih kira-kira menurut Bu Asri nanti siapa yang akan membantu ataupun menyusun dalam rencana tersebut Bu Asri? Kalau untuk yang biasanya membantu ya Bu Yanti, tentunya biasanya saya kolaborasi juga nih Bu Yanti sama rekan sejawat saya juga di kelas yang paralel. Karena dengan saya berkolaborasi, tentunya kan kegiatan pembelajaran yang nantinya hanya saya rancang sendiri, dengan adanya kolaborasi itu kan anak-anak kan juga merasakan dampaknya ya Bu Yanti, gurunya ajak kompak, kemudian bisa kerja sama dengan baik, anak-anaknya pun juga pasti merasa senang. Benar, betul sekali Bu Asri, luar biasa. Kira-kira untuk kegiatan ini berapa lama yang Bu Asri butuhkan untuk melakukannya? Ya sebenarnya kalau misalnya mengenai waktu ya Bu Yanti, untuk saya lakukan rencana-rencana yang nantinya mau saya terapkan, sebenarnya waktunya tidak terlalu lama ya Bu Yanti, tinggal action saja. Cuman kan memang dari segi pelaksanaan rencana saya itu kan berproses ya Bu Yanti, nggak yang langsung tiba-tiba saya langsung perencanaan tapi nggak ada rencana yang harus saya pikirkan terlebih dahulu. Jadi saya juga harapan saya rencana-rencana yang mau saya kembangkan nanti bisa saya terapkan di kelas, seperti itu Bu Yanti. Betul sekali nih Bu Asri. Nah, kira-kira Bu Asri kapan akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Tentunya secepatnya Bu Yanti, karena dengan adanya permasalahan yang ada di kelas seperti itu, saya juga kan harus merencanakan, harus menerapkannya itu harus secepatnya agar proses pembelajaran di kelas itu anak-anak bisa merasakan kenyamanan, kemudian kesenangan juga, seperti itu Bu Yanti. Luar biasa. Baik, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Asri lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, jadi kalau misalnya dari komitmen diri saya akan terus belajar ya Bu Yanti, mengupdate segala informasi yang saya lakukan. Saya juga harus berkolaborasi juga dengan rekan sejawat
dari berbagi praktik baik juga Bu Yanti di sekolah dengan saya berkomitmen, terus secara konsisten. Tentunya nanti kegiatan pembelajaran yang nantinya saya rencanakan di kelas, semoga dapat berhasil ya Bu Yanti. Baik, semoga berhasil Bu Asri. Nah, Bu Asri, adakah hubungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Sebenarnya untuk hubungan dari pihak lain yang saya butuhkan, kalau di sekolah saya hanya butuhnya itu dari segi sarana dan prasarana saja ya Bu Yanti. Tentunya dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah itu memang sangat penting ya Bu Yanti. Kemudian dari sarana prasarana yang tadi saya sebutkan itu juga menurut saya sangat penting juga Bu Yanti. Hanya itu saja sih Bu Yanti untuk dukungan yang saya butuhkan. Baik, luar biasa Bu Asri. Semoga rencana Bu Asri berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bu Asri setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah perasaan saya tuh senang banget ya Bu Yanti, lega. Kemudian saya juga telah menemukan solusi ya Bu Yanti dari hasil perbincangan yang tadi saya sampaikan kepada Bu Yanti. Saya merasa ternyata rencana-rencana yang nantinya akan saya terapkan bisa saya temukan gitu dari segi saya sudah melakukan sharing ke Bu Yanti. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain lagi, Bu Asri? Saya rasa cukup Bu Yanti. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Bu Yanti. Bu Yanti sudah meluangkan waktunya. Kemudian saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Yanti ya. Sama-sama Bu Asri. Senang bisa mendengarkan cerita Bu Asri gitu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Asri ya. Iya Bu Yanti, tentunya Bu Yanti juga jangan bosan-bosan ya. Kalau misalnya saya sharing, saya ingin berbagi, Bu Yanti siap mendengarkan ya. Siap Bu Asri, terima kasih Bu Asri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.